Assalamualaikum everyone. How are you? Nice to see you again. Let's continue the lesson, but before that, please check your attendance list in the WhatsApp group class first. Time to study. Today, let's discuss about attention atau perhatian. Meminta perhatian. Asking for attention. Asking attention is an expression used to ask attention to someone. Jadi attention itu saat kita ingin meminta perhatian kepada orang lain, minta didengarkan. Kalau bahasa Sundanya mah ingin diwaro, minta diwaro, digubris gitu. Jadi meminta perhatian orang lain karena kita mau menjelaskan sesuatu, atau kita mau bicara, atau kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, gimana nih ungkapan yang pas saat kita akan meminta perhatian orang lain? Expression asking for attention kita bisa menggunakan ungkapan can I have your attention please kepada orang lain ya. Please listen to me. Excuse me. Look at me. Attention please. Nah, semua itu adalah ungkapan yang bisa kita gunakan saat kita meminta perhatian kepada orang lain. Can I have your attention please? Bisa minta perhatiannya sebentar. Please listen to me. Tolong dengarkan saya. Excuse me. Permisi. Nah, lalu berbicara apa keperluannya. Look at me. Sini lihat. Attention please, minta perhatiannya. Nah, itu adalah ungkapan yang bisa digunakan untuk meminta perhatian orang lain. Nah, kalau kita diminta perhatiannya sama orang lain, kita juga bisa merespon orang lain, atau ini cara orang lain merespon kita, merespon orang yang meminta perhatian. Kita bisa jawab yes atau I see, okay, sure, what you want? What happened? Nah, itu adalah ungkapan yang bisa kita pakai buat merespon orang yang meminta perhatian. Nah, setelah kita meminta perhatian orang dan orang lain itu merespon, kita menjelaskan apa keperluan kita, atau kita menjelaskan apa yang ingin disampaikan. Setelah kita menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan, kita udah berbicara, kita harus cek juga orang yang kita ajak bicara itu sudah paham atau tidak dengan apa yang kita bicarakan. Checking for understanding is an expression used for checking someone understanding about what we have said. The response if can be positive or negative. Jadi orang yang kita ajak bicara itu dia bisa ngerti atau bisa belum ngerti gitu. Setelah kita menjelaskan kepada lawan bicara kita bisa tanya dia menggunakan ungkapan seperti ini. Do you understand? Kamu udah ngerti? Kamu mengerti? Do you know what I mean? Kamu ngerti gak maksud saya? Kamu ngerti maksudku? It is clear? Udah jelas? Udah jelas belum? Jelas kan? Do you know follow me? Paham gak? Kamu paham gak apa yang saya bicarakan? Nah, seperti itu. Nah, ini showing understanding. Jadi, saat ada orang menjelaskan kepada kita paham atau tidak, kita bisa jawab, kita bisa merespon orang tersebut dengan, kalau misalkan paham, kita bisa jawab, yes, I understand. Ya, aku mengerti. Yes, I do. Yes, I do itu sama dengan yes, I understand. Yes, of course. Ya, tentu saja. I'm with you. Ya, aku paham deh. Aku sama kayak kamu. Nah, seperti itu. Oke, I see. Oke, aku tahu. Nah, pokoknya itu jawaban yang bisa kita berikan kepada orang yang memberikan penjelasan kepada kita atau memberikan informasi kepada kita.
Nah, apabila belum paham atau tidak paham atas informasi atau penjelasan orang lain, kita bisa jawab, "Sorry, I understand." Maaf, aku belum mengerti. Maaf, aku tidak mengerti. Atau I don't get it. Aku nggak dapet nih, nggak nangkep. Nah, bisa I'm not sure, nggak yakin nih. Aku tidak yakin, tidak paham. Atau bisa what do you mean, jadi tanya ulang karena ketidakpahaman kita. Nah, ini ada contoh dialog. Nah, ini gurunya ini meminta perhatian kepada muridnya. Attention please, dan muridnya merespon, "Yes ma'am." Lalu gurunya merespon kembali, menyampaikan apa tujuan dia ingin diperhatikan. "I will give you some explanation about this theory. So please listen to me." Saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai teori ini. Jadi tolong dengarkan saya. Lalu direspon kembali oleh murid-muridnya, "Oke, ma'am." Setelah gurunya menyampaikan atau menjelaskan, gurunya akan bertanya kembali kepada murid-muridnya apakah murid-muridnya sudah mengerti atau belum. Nah, murid-muridnya itu akan merespon positif atau negatif. Positif itu mungkin mereka mengerti, ada yang belum mengerti. Jadi bertanya kembali ke gurunya. Oke, I think enough for listen today. Semoga teman-teman paham dengan materinya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.